Rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan sejoli di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digelar pagi tadi. Pusat Polisi Militer membawa ketiga anggota TNI AD penabrak Handi dan Salsabila untuk rekonstruksi. Reka adegan yang digelar mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah anggota POM AD dan pihak kepolisian turut mengamankan jalannya rekonstruksi. Selama rekonstruksi berlangsung, jalanan di lokasi ditutup sementara. Video amatir berdurasi 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Berdalih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Setelah dinyatakan hilang selama sekitar 10 hari, jasad Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah, nekat menyebarkan video syur kekasihnya yang masih belia. Pelaku menjadikan video intim tersebut untuk memaksa korban terus melayani dan agar korban tidak memutuskan hubungan asmaranya. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah menyebarkan video syur kekasihnya yang masih berusia 12 tahun. Pelaku menjadikan video intim tersebut untuk memaksa korban terus melayani nafsu bejatnya, serta agar korban tidak memutuskan hubungan. Inilah FS, pemuda 20 tahun yang tega menyebarkan video asusila kekasihnya hingga ditonton oleh banyak orang. Ironisnya, sang kekasih masih berusia 12 tahun alias masih di bawah umur. Korban dan pelaku baru berpacaran 2 minggu, namun sudah berhubungan layaknya suami istri. Pelaku merekam adegan syur tersebut tanpa diketahui korban yang digunakan untuk mengancam agar korban tidak memutuskan cintanya dan selalu mau melayani nafsu bejatnya. Polisi menyita barang bukti pakaian korban serta ponsel pelaku yang terdapat rekaman video asusila korban dan pelaku. Itu direkam, kemudian sudah disebar dan video tersebut digunakan untuk mengancam korban bahwa apabila tidak mau diajak berhubungan akan disebarluaskan melalui media WhatsApp. Mengancam kalau mau diputusin apa nggak mau disebarin gitu? Iya Pak. Iya. Tapi saya pertama kali nyebarnya itu cuma ke korbannya itu Pak. Oh, dikirim ke korbannya? Iya. Kenapa dikirim ke korbannya? Mau diputus atau gimana? Ya karena ya saya tahu dia banyak itunya si Pak, pacarnya mungkin ya. Saya cuma ngancam gitu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Cilacap. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Misteri tewasnya calon pengantin wanita di Bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, 16 Desember 2021 lalu terungkap. Korban dibunuh seorang pria yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh korban. Ironisnya pelaku juga menyetubuhi jasad korban sebelum kabur membawa barang berharga korban. Inilah Jeffrey, pembunuh gadis 19 tahun bernama Fitriani yang jasadnya ditemukan di rumahnya kawasan Bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, 16 Desember 2021 lalu.
Pemuda 25 tahun ini merupakan teman korban sejak masih anak-anak hingga dewasa dan dibesarkan di lingkungan yang sama. Namun Jeffrey menyimpan rasa suka yang ternyata cintanya bertolak belakang. Fitriani lebih memilih pria lain dan akan melangsungkan pernikahan di Januari 2022 ini. Tidak rela pujaan hati menikah dengan pria lain, pelaku akhirnya merencanakan pembunuhan. Mungkin dia cemburu. Pernah kau ungkapkan kau suka sama dia? Apa jawabannya? Dia tidak menerima, kau cemburu, sakit hati, kemudian kau bunuh. Pada malam kejadian, pelaku Jeffrey yang dibantu temannya membobol jendela rumah korban untuk masuk karena tahu korban hanya sendirian di rumah. Korban yang tidur kemudian terbangun dan melihat pelaku. Karena panik, dua pelaku kemudian membekap korban dengan bantal serta selimut hingga korban tidak bisa bernafas dan meregang nyawa. Sebelum kabur, pelaku Jeffrey terlebih dulu menyetubuhi jasad korban, lalu kabur dengan membawa ponsel, anting, dan uang milik korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, sendal pelaku yang tertinggal di lokasi, dan pecahan kaca jendela rumah korban. Sementara kedua pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Kemudian tersangka M itu keluar, tetapi tersangka J masih bertahan di kamar si korban dan melakukan perkosaan ataupun persetubuhan terhadap jenazah korban yang sudah meninggal dunia. Waduh. Ya. Setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ya. Oleh tersangka J. Ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukumannya ini bisa seumur hidup atau ancaman hukuman mati. Sebelumnya, warga lingkungan 7 Lorong 2 Veteran Kelurahan Bagan Deli, Kota Medan, gempar dengan tewasnya seorang gadis bernama Fitriani. Gadis 19 tahun ini ditemukan tidak bernyawa dengan posisi celana sudah melorot di ruang tamu rumah oleh adiknya. Ironisnya, korban diketahui akan melangsungkan pernikahan 2 bulan lagi. Sang calon suami yang baru pulang melaut hanya bisa pasrah saat mengetahui calon istrinya sudah tiada. Tidak hanya dibunuh, sejumlah barang berharga korban juga raib. November tahun lalu kecewa dan mendendam karena ditinggal menikah, seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah membunuh mantan kekasihnya. Duda dua anak ini dulunya merupakan kekasih gelap korban selama setahun terakhir dan juga membiayai hidup korban yang sudah memiliki 4 anak. Inilah Teguh Munandar, duda 2 anak tersangka pembunuhan Mujiani yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di rumah kontrakannya di Kampung Aglik Selatan, Purworejo, Jawa Tengah. Pria 31 tahun ini ditangkap dalam pelariannya di Cilacap, Jawa Tengah. Dari tangannya, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Pelaku mengaku sakit hati, korban menolak kembali menjalin hubungan dan mengetahui korban juga telah menikah siri dengan pria lain. Pelaku diketahui menjadi kekasih gelap selama setahun terakhir dan sering membantu membiayai hidup korban yang sudah memiliki 4 anak. Bahwa yang bersangkutan pengen tetap kembali melakukan hubungan, namun korban menolak. Status korban dan suami korban apa? Status mereka janda dan duda. Ini pernah duda. Yang perempuan janda, yang laki-laki kekasih gelap lah. Artinya sepia. Peristiwa berdarah ini bermula saat Teguh Munandar yang kecewa mengetahui Mujiani telah menikah siri dengan pria lain mendatangi rumah kontrakan korban. Saat di dalam rumah, pelaku mendapati korban sedang menelpon seseorang. Pelaku pun menunggu hingga korban selesai menelpon. Tidak sabar menunggu, dan dalam pengaruh minuman keras, pelaku mendorong hingga korban berteriak. Pelaku yang panik lalu menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam yang sudah dibawanya.
Kami udah lama mengancam ultimatum sama korban tapi ya. Belum. Itu langsung pada saat itu ingin membunuh niatnya setelah dari rumah bawa siswanya itu ya? Iya, pas dari tidak ada percakapan. hari Rabu terakhir dia ngomong udah nikah sendiri sama orang lain. Kamu sakit hati ya? Udah biayai dia kamu ya? Iya. Banyak biayai dia. Habis banyak. Ya namanya membiayai hidup orang seperti itu kan. Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Purworejo. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Jadi pembunuhan LC dibunuh nih. Sebelumnya, Mujiani, 44 tahun, warga desa Menggulung Kidul Purworejo, ditemukan anaknya tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya. Tewasnya wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu ini membuat gempar warga di sekitar lokasi. Dari hasil otopsi ditemukan 9 luka tikaman senjata tajam, di mana luka di bawah leher korban menembus hingga ke paru-paru. Motif yang sama juga dialami seorang wanita di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kecewa dan kesal, ajakan rujuknya ditolak. Seorang pria nekat membakar rumah mantan istrinya September 2021 lalu. Korban enggan untuk kembali karena kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk. Pria bernama RJ ini ditangkap aparat Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah usai mencoba membakar rumah mantan istrinya. Ia mengaku kesal lantaran sang mantan istri menolak ajakan rujuk setelah berpisah cukup lama. Pelaku dilaporkan mantan istrinya karena perbuatannya nyaris menghanguskan seluruh bagian rumah setelah menyiram bensin dan menyulut api. Peristiwa ini berawal saat pelaku menemui mantan istrinya. Meskipun sudah memohon karena mengaku masih cinta, sang mantan istri tetap pada pendiriannya untuk menolak rujuk. Ekonomi menjadi alasan sang mantan istri menolak kembali ke pelukan pelaku. Kecewa dan kesal dengan penolakan tersebut, pelaku mendatangi rumah mantan istrinya dengan membawa jerigen berisi bensin. Setelah menyiram bensin ke beberapa bagian rumah, pelaku langsung menyulut api dan langsung kabur. Mantan istri yang melihat pelaku menyulut api dengan dibantu keluarganya langsung memadamkan api yang belum sempat membesar dan hanya menghanguskan sedikit lantai dan tembok. Modusnya sakit hati karena keluarganya tidak boleh rujuk. Akhirnya dia membakar ya? Akhirnya si tersangka membakar karena kesal dan juga ada desakan ekonomi yang dibuat oleh keluarganya. Tidak hanya gagal rujuk akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Barito Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cintanya kandas, seorang pemuda menyiram kekasihnya dengan air keras. Korban yang berprofesi guru TK di Palembang, Sumatera Selatan, menderita luka bakar serius di wajahnya. Bahkan kedua mata korban pun nyaris buta. Pelaku akhirnya ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur setelah sebulan buron. Melarikan diri dari dosa coba dilakukan Sukarji. Namun bayang-bayang kejahatan yang dilakukan terhadap kekasih hati terus menghantui sepanjang hari. Dan hantu-hantu dari Jatanras Polda Sumatera Selatan selama sebulan terus memburu Sukarji hingga ke Banyuwangi. Residivis ini kembali berurusan dengan aparat dan digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum. Akibat ulah Sukarji, Meli Handayani, kekasih korban, menderita luka bakar serius di wajahnya. Bahkan guru TK di Palembang ini nyaris kehilangan kedua penglihatannya. Menurut tersangka, mereka sudah 5 bulan memadu cinta. Selama itu hubungan pelaku dan korban berjalan indah. Namun saat pelaku mengajak korban menikah, orang tua korban menolak hubungan mereka. Statusnya sebagai residivis dan pengangguran menjadi alasan. Sakit hati niatnya menikahi korban ditolak, pelaku kemudian menyiram kekasihnya dengan air keras. Kalau saya sakit hati, kecewa sama dia, Pak. Sakit hati? Janji-janji melulu, kan. Janji-janji? Ya. THP? Janji apa tuh? Janji apa? Janjinya mau ngajak nikah. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Nyataannya apa? Aku tunggu-tunggu, sudah habis-habisan duit aku, Pak.
Emosi Soekarji mengantarkannya ke bilik jeruji. Hukuman 12 tahun penjara pun kini menanti. Hukumannya untuk yang pasal 355 12 tahun, yang 353 8 tahun, untuk 351 ayat 2-nya 7 tahun. Buntut penyiraman air keras, korban menderita trauma berat, bahkan secara fisik mata korban nyaris buta. Ini luka semua. Kabur ya, Mbak? Iya. Menyarankan untuk melakukan apa, tindakan apa? Ya, kemarin udah operasi mata dua-duanya udah. Oh, sudah operasi mata. Korban berharap pelaku dihukum berat. Seorang suami di Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur menganiaya istrinya yang selingkuh hingga bersimbah darah. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.